Halo internet, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Bang Agam di channel Agam Dadang, channel review mainan yang insya Allah selalu bersahabat untuk kita semua. Dan kali ini balik lagi dengan mainan Marvel Legends. Seperti yang sudah gue bilang, sudah gue janjikan beberapa kali di berbagai kesempatan gue sampaikan, di akhir tahun ini banyak rilisan Marvel movie ya, sesuai dengan fokusan koleksi gue hanya koleksi mainan Marvel movie. Dan kali ini ada lagi Marvel Legends movie yang cukup bisa dibilang akhirnya dibikin juga. Gue sempat bilang kayak gitu ya. Ini dia Venom. Yeah, we are Venom. Oke, ini mainan Venom versi dari movie-nya ya. Venom punya Sony. Surprise banget akhirnya dibikin gitu ya. Karena sebelumnya gue nggak tahu kenapa yang dibikin Marvel Legends itu adalah MCU aja, which is yang punya Disney. Sudah rilis juga versi X-Men dan film Deadpool ya, yang punya 20th Century Fox kan sudah jadi milik Disney, itu dibikin. Tapi ini masih punya Sony, geng, secara legalitasnya ya. Tapi sudah dibikin oleh Marvel Legends. Ini ada kemungkinan ya. Apakah mungkin Spider-Man versi Tobey Maguire dan versi Andrew Garfield dibikin lagi? Kita tunggu aja. So, ini dia Venom. I'm so excited with this figure. Gue beli di Greenland Toys, ready cepet seharga 550.000. Bisa dibilang emang cukup tinggi ya dibandingkan dengan harga pre-order. Itulah seninya koleksi mainan. Kadang-kadang pre-order harga gak murah tapi datang lebih lama. Ini ada yang lebih cepat tapi lebih mahal. Oke, sebelum gue masukin ke box beracun, apa ya? Kita lihat boxnya dulu lebih dekat ya. Bingung gue. So gengs, ini dia boxnya. Tipikalnya sama dengan box-box Marvel Legends yang sudah-sudah ya. Di atas ada logo Venom versi movie-nya. Ada warning di sini, logo Marvel Legends, dan ini figure beserta aksesorisnya kelihatan. Nanti kita lihat lebih detail. Ada logo Venom lagi. Lalu di sini ada apa ya? Desain-desain symbiote gitu. Dan ada logo Hasbro warna hitam. Oke. Di sisi samping nih ada foto atau ilustrasi Venomnya ya. Beres banget. Another side sama persis. Bawahnya legal staff not interested. Di belakangnya ini ada foto produknya lagi, Venomnya. Oh, really good ya. Keren banget. Lalu ada logo Marvel Legends dan ini ada sinopsis Venomnya. Nih, Field Reporter, Eddie Brock hijacked by alien bla 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 bla. Ya, seperti itulah ya. Jadi untuk boxnya balik lagi seperti ini. Gue pikir Marvel Legends sekarang boxnya kayak gini semua ya, kayak X-Men dan Deadpool, bentuknya kotak gini, tapi ternyata untuk versi Venomized ini balik lagi seperti ini. Dan untuk line up Marvel Legends Venom ini ada Morbius sepertinya versi movie, terus ada Carnage, ada Miles Morales Venomized, terus ada Ghost Spider, lalu ada Page. Jadi semuanya tuh di versi Venom gitu ya, Miles Morales dan lain-lainnya. So langsung aja sebelum gue masukin di box beracun, karena ini barang baru, you know what happen next, gang. I miss this moment. Kangen banget gue ngelakuin ritual ini dengan mainan Marvel Legends ya. So this is it, inilah saatnya. Ya, ini background asap-asap biasa. Oke. So ini dia. Baunya kayak sepatu baru, geng. Baunya sama. Coba lo ke toko sepatu, lo cium tuh aroma dalam sepatunya. Baunya mirip kayak gini. Enak banget ya. Baunya nggak terlalu kenceng dan smooth. Very good ya, nice banget ya. Kangen banget gue sama bau Marvel Legends. So langsung aja gue masukin di box beracun biar kita lihat lebih detail lagi figurnya ya. Let's go. Oke geng, so ini dia Marvel Legends Venom versi movie. Ini agak sulit diberdirikan ya kayaknya ya. Oh bisa deng, jago emang gue. Tingginya lebih dari 15 cm geng, sekitar 18-19 cm dibandingkan dengan Marvel Legends pada umumnya. Kita lihat aksesorisnya, dia dapat sepasang tangan mengepal dengan efek-efek guratan-guratan itu ya. Really good ya. Ini kalau dilihat sih sebenarnya kayak agak ngasal gitu, gengs. Padahal ini udah ada sculpt alur urat-uratnya gitu, tapi ini agak miss. Apalagi yang sebelah kiri ini biar beda atau gimana ya. Uratnya tuh udah ada tuh jalurnya, kelihatan ya. Udah ada jalur uratnya gini, tapi di catnya tuh agak ngasal gitu. Emang biar kelihatan beda aja kali ya. Gue penasaran sih kalau buat teman-teman yang punya nih, apakah sama treatment efek putih guratannya ini atau emang tiap figur beda-beda ya. Let me know, komen di bawah. And then dapat satu head sculpt yang wow, really good ya. Ini harusnya emang udah movie akurat. Lihat detail giginya nice, cukup oke.
Tapi gua rasa kalau di repaint sedikit ya, biar lebih dope gitu ya. Terutama untuk bagian antara mata dan itemnya ini, biasanya tuh ada shadow atau detail-detail lain gitu ya. Biasanya para toys maker pada bisa nih bikin repaint gini ya. Tapi ini udah cukup puas sih overall ya. Nice banget ya, bengis mukanya. Nice. Really good. Dan ini dia figurnya ya, Venom. Langsung aja kita lihat detailnya, gengs. Dari mukanya dulu ya. Wadididaw, ini ya cakep ya. Detailnya nice banget. Kalau dilihat lagi secara seksama sih repaintnya, sorry to say, agak sedikit beberapa part ini berantakan ya. Tuh lihat ini bagian pinknya, itemnya nggak ke cover semua. Ini juga bleber warna pinknya ya. Kalau dilihat dengan seksama gitu, cuman kalau ngeliat sekilas sih ya fine aja. Ini giginya juga agak berantakan nih catnya ya, di bagian gigi tuh. Ini di tengah-tengah gigi masih warna pink. Ya ternyata emang tidak ada yang sempurna, gengs. But it's cool, sudah cukup nice. Terutama buat toy fotografi sih beres banget pastinya ya. Lihat lagi ini di bagian badannya yang bulknya, wow. Berototnya nice, berotot-otot ya. Ini ada gerutan-gerutan putih lagi. Efek simbiotnya nice, really good. Ini sama dengan kondisi tangan tadi ya, sebenarnya sudah ada detail scalp, urat-urat gitu, tapi paintingnya emang sengaja dibikin agak berantakan atau emang gimana ya. Kita lihat bagian belakangnya, gagah banget ya, gokil. Ini nice ass. Pantatnya semok banget ya. Ya overall semuanya sisanya ya hitam-hitam aja sih pastinya ya. Ini bagian kakinya, telapak kakinya yang cukup kecil. And now kita lanjut ke bagian artikulasi. Kepalanya pasti 360 derajat, nice. Menengok ke atasnya segini aja, ke bawahnya juga segini, not much. Tangannya segini, gengs. Tidak ada butterfly joints. Bicepsnya ada, seperti biasa, bisa 360 derajat juga. Nice, double joint, sempurna, perfect. Di bagian tangannya bisa diputer-puter seperti biasa, ke atas ke bawah ya. Ini kayak lagi dab ini, kayak lagi dab gitu. Dan ada torso, dan di bagian perutnya juga ada, jadi bisa bungkuk ke bawah segini jauh. Ke belakangnya juga ekstrim segini, nice. Torsonya bisa muter, oke, very good. Kakinya segini jauh, not bad. Ada artikulasi lagi di bagian paha, seperti biasa, typical Marvel Legends. Double joint sempurna. Ini kaki kecilnya bisa ke atasnya, aduh nggak bisa ternyata. Ke bawahnya juga tidak terlalu bisa ya, tapi bisa cedera ankle. Tuh, aduh ngilu banget ngeliatnya ya. Ya untuk artikulasi cukup nice ya, as usual lah seperti Marvel Legends kebanyakan. Oke, ini perbandingan dengan Marvel Legends Thanos. Oke, ini perbandingan dengan berbagai macam mainan-mainan Spider-Man dari Mafex, SHF Figuarts, Marvel Legends, Figma, Mezco, dan Marvel Select. Gimana menurut kalian yang paling cocok itu di merek yang mana ya tingginya? Coba komen di bawah. Dan ini perbandingan dengan mainan Spider-Man gue yang paling tua, keluaran Toy Biz tahun 1995. Gue rasa nih mainan lebih tua daripada kebanyakan penonton di sini ya. So gengs, itu tadi review Marvel Legends Venom versi movie. Gimana menurut kalian figur ini? Gue cukup puas dan happy dengan figur ini ya. Gue kasih skor 8,5 deh. Akhir kata, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel Agam Dadam. Share terus ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian ikut teracun dan terinfo juga pastinya. Semoga review ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bang Agam pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are Venom. Ciao.